di Citra Majaraya. Nah, gue pengen kepoin gimana sih fasilitas dan juga bentuk rumah yang ada di Citra Majaraya. Ini kita langsung kepoin ke sana ya. Halo. Selamat pagi Mas, Selamat pagi. selamat datang di Citra Majaraya. Iya, Ada yang bisa saya bantu? Aku mau ketemu Pak Yance. Baik, silakan. Oh ya. Silakan duduk Mas. Oh ya. Baik. Jadi sekarang gue udah nyampe di marketing galeri dari Citra Majaraya. Pas sudah lihat-lihat ini ternyata kece juga ya. Selamat pagi. Oh gitu nih. Pagi Pak. Halo, Apa Mas kabar? Adam. Baik. Ya. Gimana Pak? Gimana perjalanan? Ternyata Lancar. Lancar banget. Ternyata pas nyampe sini aksesnya gampang banget ya. Tadi Iya. itu naik kereta turun di stasiun Citra Stasiun Maja. Maja. Terus ternyata dari sana tuh udah ada disiapin shuttle juga ternyata. Iya, iya. Kita siapin ada shuttle-nya. Jadi emang gampang ya. Dan terus kirain tuh pas memandang ke sini tuh kayak sepi gitu tuh gimana. Pas tadi lihat buset rame banget sampai Udah kendaraannya rame ya. Jadi memang Maja itu Mas Adam. Jadi sejak ditetapkan oleh pemerintah menjadi satu dari 10 kota baru publik yang diprioritaskan pembangunannya oleh pemerintah, bahkan masuk program nasional. Nama programnya itu RPJMN 2015-2019. Jadi rencana pembangunan jangka menengah nasional. Oh gitu. Pantes Jadi udah rame ya. udah rame dan mulai pertumbuhan di kawasan ini bertumbuh pesat, terutama pertumbuhan ekonominya. Kenapa? Karena pemerintah itu membangun berbagai macam infrastruktur dan kami dari Ciputra Group nih Mas Adam itu mendukung program pemerintah tersebut melalui pembangunan kota baru terpadu Citra Majaraya seluas 2.600 hektar. Nah ini marketing office kami. Oh, iya, makanya itu pas masuk nih udah kok mewah banget gini. Iya. Nah pembangunan yang akan kami lakukan di kota baru terpadu Citra Majaraya itu berupa hunian terpadu dan terlengkap di Maja. Oh jadi itu banyak banget ya Pak isinya. Iya, pengembangannya skala kota. Saya jelaskan di Gitu. market Bisa master langsung plan-nya. lihat marketnya. Yuk kita Oh, jalan. lihat penasaran kita pengen lihat gimana bentuk marketan kawasan-kawasan dan fasilitas-fasilitas yang ada. Yuk. Nah, Mas Adam, ini adalah pengembangan Citra Majaraya seluas 2.600 hektar. Jadi ini keseluruhan ini kita mengembangkan 2.600 hektar. Jadi di bulan Mei 2019 yang kemarin tanggal 30, Citra Majaraya menjadi salah satu wakil dari Indonesia di ajang World VIAPCI Prix d'Excellence Award di Moscow, Rusia, di mana Citra Majaraya berhasil memenangkan World Silver Winners untuk kategori affordable housing. Jadi ini membuktikan bahwa pengembangan kami di Citra Majaraya dengan konsep kota baru terpadu ya berbasiskan TOD (Transit Oriented Development) dengan harga yang terjangkau ternyata mendapatkan apresiasi bukan hanya dari nasional tetapi sampai internasional. Di mana di Citra Majaraya ini sudah didukung dengan sarana stasiun yang lebih modern, nyaman, juga sudah terkoneksi dengan KRL ya, kereta rel listrik dengan relnya udah double track. Double track ya. Iya, lalu juga sudah terhubung jaringan komuter lain, bahkan sudah terhubung juga dengan MRT dan LRT seluruh pengembangan jaringan transportasi di Jabodetabek. Sehingga dari kawasan Maja itu sudah terkoneksi dengan seluruh area Jabodetabek bahkan sampai ke Jakarta. Jadi boleh dibilang pengembangan yang seperti ini kalau kita lihat Mas Adam itu sangat jarang. Jadi hampir semua pengembangan konsep TOD hari ini itu kebanyakan adalah Apartemen ya. jadi kalau kita bicara landed, satu-satunya dengan konsep TOD dengan pengembangan kawasan 2.600 hektar itu hari ini hanya ada di Citra Majaraya. Wah, jadi ini salah satunya pengembangan yang konsep TOD yang landed, yang rumah itu cuma di Citra Majaraya. Iya, dan yang paling penting rumahnya landed ya, tanah, napak tanah. Orang kita kan orang timur maunya napak tanah nih. Nah, mungkin saya bisa jelaskan bahwa pengembangan dari Citra Majaraya ini lain tadi konsepnya adalah kota baru terpadu berbasiskan transit oriented development. Kenapa? Karena terus terang lokasi kami hanya 500 meter dari stasiun Maja di sebelah sini. Jadi ini gerbang kita dengan stasiun Maja hanya berjarak 500 meter. Jadi dekat sekali. Lalu ke depannya kami juga sudah mengusulkan ke instansi terkait itu untuk pengembangan stasiun kereta rel listrik di Citra Majaraya. Jadi di dalamnya ya. Betul. Nah, tepatnya di sebelah sana. Jadi di kawasan ini kami sudah melakukan studi dan kami sudah reserve lahan kira-kira sekitar 20 hektar. Jadi akan ada pengembangan stasiun kereta rel listrik di Citra Majaraya beserta dengan sarana pendukungnya seperti CBD area. Jadi di nanti total 20 hektar.
Oke, jadi nanti di dekat stasiun ini pasti bakal ada CBD areanya CBD juga, ya? areanya juga untuk melengkapi dari fasilitas yang sudah kami bikin hari ini. Oke, yang sudah dibikin tuh apa aja Pak yang udah ada? Hari ini di Citra Majaraya kami sudah melengkapi fasilitasnya. Satu dengan kantor customer care. Jadi seperti estate management. Merupakan satu manajemen dari kami yang dikelola langsung oleh Citra Majaraya untuk mengelola semua kawasan di Citra Majaraya. Meliputi apa? Kebersihan, keamanan, terus juga lingkungannya dijaga dengan baik dan lain-lain. Jadi sehingga setiap huni di Citra Majaraya jika ada butuh apa, tahu harus melapor kemana. Oke. Jadi kami siap membantu. Lalu berikutnya kami juga udah siapkan kawasan komersial, di mana di dalamnya sudah dibuka ada minimarket, restoran, bahkan sudah dibuka Ekomedika. Di mana Ekomedika ini merupakan klinik kesehatan yang bekerja sama dengan Ciputra Hospital. Oke. Iya, jadi sudah semakin lengkap. semakin Lalu lengkap, berikutnya kami sudah siapkan shuttle bus. Nah, mungkin Ya tadi udah naik dari Iya. stasiun Citra Maja tadi sampai depan shuttle sini bus. ya. Betul. Dan itu mengelilingi komplek-komplek perumahan di setiap klaster. Jadi memudahkan. Jadi nanti tinggal di depan klasternya, tinggal naik. Lalu berikutnya kami juga sudah kembangkan di Citra Majaraya Eco Club. Jadi di dalam Eco Club itu sudah kami kembangkan, sudah ada swimming pool. Jadi swimming poolnya sangat cantik sekali, dia menghadap ke danau. Ya, di mana danaunya ini merupakan danau alami, jadi menyatu. Jadi selain ada swimming pool yang menghadap danau, lalu berikutnya ada fitness center, ada aerobic hall, ada badminton hall, dan ke depan kami akan bangun itu ada futsal, lapangan futsal. Lalu yang berikutnya adalah kami akan kembangkan tepat di samping Eco Club itu ada Waterworld Water Park. Oh, jadi nanti bakal ada di situ gede lagi ya. Gede lagi, makin besar. Jadi makin menyatu dengan Eco Clubnya dan Waterworld Water Park. Ini merupakan sarana hiburan rekreasi untuk semua keluarga yang ada di Citra Majaraya atau di sekitaran kawasan Maja. Iya. Lalu berikutnya kami juga sudah sedang bangun sarana ibadah, lalu juga sekolah, ya. Lalu juga kami sudah kembangkan infrastruktur jalan lebih dari 15 km. 15 km berarti itu udah panjang banget ya. Luas sekali. Karena pengembangan kami ini 2.600 hektar, kami sudah kembangkan secara bertahap, di mana tahap 1 kurang lebih sekitar 7.000 unit rumah telah kami serah terimakan. Lalu di tahap 2 itu juga kira-kira sekitar lebih dari 8.000 saat ini sedang dibangun. Ya, jadi total sudah lebih dari 15.000 unit rumah sedang dan telah dibangun. Jadi ini pengembangannya memang begitu luar biasa. Bahkan 15.000 itu kami berhasil catat penjualan dan pembangunannya hanya dalam tempo 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun saja. Dan 15.000 unit rumah itu dengan 4 tahun itu luar biasa. Iya. Lalu untuk melengkapi dari pengembangan kawasan Citra Majaraya ini, pembangunan aksesnya pun kami permudah. Sebagai contoh, jadi akses boulevard menuju ke arah Jakarta kami sudah siapkan, menuju ke area Rangkas Bitung juga sudah disiapkan, boulevard menuju ke kawasan seperti menuju ke stasiun Maja juga kami sudah siapkan. Terus untuk melengkapi dari pengembangan kawasan Kota Baru Terpadu Citra Majaraya ini, kami juga sudah lengkapi dengan perencanaan CBD berikutnya. Jadi sebagai contoh, ini di kawasan Citra Majaraya 1, ini kita kembangkan ada CBD 1. Lalu di Citra Majaraya 2, kami juga akan kembangkan CBD yang kedua, di mana di dalamnya akan kami segera bangun tahun ini juga. Itu office park, ada sport club lagi. Lalu berikutnya akan ada kawasan komersial lainnya, misalkan seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, lengkap semuanya. Dan kesemuanya itu ya berada di kawasan Citra Majaraya tahap 2. Kami akan segera melakukan launching terbaru, ya, kawasan rumah terbaru itu berdekatan dengan sekolah dan CBD area yang baru saya sebutkan tadi. Jadi emang setiap area itu emang udah bakal dilengkapi dengan fasilitas yang begitu lengkap. Jadi hanya selangkah. Hanya selangkah banget ya. Hanya selangkah banget. Luar biasa banget, ini udah lihat ini dengan luasan 2.600 hektar ini dengan banyak fasilitas sangat-sangat mendukung banget buat yang penasaran yang pengen punya hunian secepatnya ya. Nah, yang paling penting juga Mas Adam, ada 5P nih untuk milenial supaya cepat dapat jodoh. Ya, makin lengket sama pasangan yang sekarang. Apa aja tuh? Ya, harus punya pekerjaan, bener ya? Iya, bener. Harus punya pekerjaan. Kedua, punya pekerjaan, tapi harus ada penghasilan. Iya, lalu berikutnya adalah pemikiran. Pemikiran. Iya, pemikiran harus baik ya.
Terus yang keempat, kalau mau dapet jodoh juga harus ada penampilan bagus ya. Nah, penampilan tuh. Nah, yang paling cespleng terakhir adalah harus punya perumahan. Perumahan. Nah, sekali lagi, Oke, properti. iya. Perumahan artinya rumah. Ya, tempat Ya, tinggal nah, ya. terakhir yang paling penting adalah profit. Beli Profit. properti harus profit. Wah, Profit itu berarti ya? harus untung. Harus untung Nah, ya? tetapi ada singkatannya. Apa tuh, Pak? Nah, nanti kita jelaskan di Project Gallery. Kita bakal tahu seperti apa nih profit. Mas Adam, jadi kalau beli properti itu kita harus profit. Iya, profit. Ya, profit Untung cuma ya? untung, harus untung. Iya, benar. Iya, cuma ada kepanjangannya nih kalau gitu. kita profit. Satu P yang paling penting adalah price. Price ya, harga. Harganya. Kalau harganya udah ketinggian, udah jangan beli. Tapi kalau harganya terlalu rendah, kita pikir-pikir, Yes, ini nipu apa enggak nih? Nah, Bener jadi banget. jadi harga itu adalah harus harga yang pas. Nah, seperti kawasan kita Citra Majaraya, itu pengembangannya 2.600 hektar dengan harga yang baru mau kita launching ini 175 juta dapat rumah. 175 juta dapat rumah. Wow. Jadi Ya, ya. 175 dapat rumah dengan pengembangannya 2.600 hektar, developernya Ciputra Group. Nah, tentu ini price-nya sangat baik sekali ya. Yang kedua adalah R ya. R adalah reputasi pengembang. Siapa the man behind the gun? Nah, dalam hal ini kalau kita ngomong Citra Majaraya, the man behind the gun-nya adalah Pak Ciputra. Jadi boleh dibilang kami sudah berpengalaman lebih dari 37 tahun mengembangkan properti di seluruh kawasan Indonesia, bahkan hingga sampai di luar negeri. Dari properti-properti dari Ciputra Group, seperti yang Mas Adam lihat, jadi kami sudah mendapatkan recognition, penghargaan, baik dari dunia internasional, bahkan di dunia nasional juga. Ya. Jadi nasional dan internasional sudah mendapatkan pengakuan. Tentu kalau Mas Adam mau beli properti, itu harus tahu dulu siapa pengembangnya. Iya, benar. Karena ini menentukan Mas Adam. Ya benar sih, karena misalnya kalau misalnya mau beli properti kan bukan harga yang cuman kayak beli baju atau elektronik Betul. ya, emang benar-benar dipikirin. Jadi emang harus tahu di belakangnya siapa. Kalau misalnya tiba-tiba udah beli, tiba-tiba nggak jadi dibikin kan nggak enak ya. Ya. Kalau Ciputra udah terpercaya. Kalau ini kita Ciputra Group. Lalu berikutnya adalah propertinya, selain reputasi pengembangnya, juga adalah dilihat proyek-proyeknya kan. Nah, ini adalah proyek-proyek seluruh proyek Ciputra Group, mulai dari Pulau Sumatera sampai Papua. Oh, jadi emang udah tersebar di seluruh Indonesia Betul, ya, Pak? bahkan sampai di luar negeri. Jadi total proyek pengembangan kami ini ada 97 proyek di 33 kota, baik itu di Indonesia bahkan sampai di luar negeri. Nah, tentu dengan pengembangan yang luas seperti ini membuktikan bahwa pengembang sekelas Ciputra Group ini berhasil untuk mengembangkan berbagai kota di seluruh Indonesia, bahkan hingga sampai di luar negeri. Ini menjadi penting ya buat Pantes banget ya masyarakat. seluruh orang di Indonesia udah tahu Ciputra ya. Iya. Karena emang proyeknya udah tersebar di mana-mana. Nah, lalu berikutnya adalah O. O adalah opportunity to grow. Oke. Kalau beli properti, lihat ini kira-kira bakal berkembang apa enggak? Iya betul. Mandek apa enggak? Iya betul. Contoh misalkan proyeknya 2.600 hektar. Lihat dulu dari 2.600 hektar yang sudah dikembangkan, kalau udah 2.500 berarti tinggal 100 hektar. 100 hektar ya. Berarti harganya udah maksimum. udah maksimum ya. Udah nggak bisa berkembang lagi populasi dan facility dan infrastrukturnya. Tetapi kayak seperti Citra Majaraya, pengembangan kami ini 2.600 hektar, baru di develop 500 hektar. Berarti masih akan ada 2.100 hektar yang akan dikembangkan ke depan. Opportunity to grow. Itu baru dari Citra Majarayanya sendiri. Nah, perlu dicatat Mas Adam bahwa Citra Majaraya ini berada di kawasan Maja. Nah, kawasan Maja ini kalau kita lihat, ini merupakan satu dari 10 kota baru publik yang diprioritaskan pembangunannya oleh pemerintah. Jadi pemerintah melalui rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015 dan 2019 Mas Adam, ini mengembangkan 10 kota baru di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, di Pulau Jawa satu-satunya adalah Maja. Oh iya, cuma ada Di Maja Pulau di sini Jawa. ya. Lalu kita lihat ada di Pulau Sumatera, ada di Padang dan Palembang. Lalu di Pulau Kalimantan ada Pontianak, Banjarbaru, Tanjung Selor. Lalu di Pulau Sulawesi ada di Manado dan Makassar. Di Papua ada di Jayapura dan di Sorong. Di Jawa hanya di Maja. Ya. Nah, ini kawasan Maja sekarang yang kita ada sekarang. Kita udah diprioritaskan. Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastrukturnya. Nah, nggak heran kalau kita lihat nih, jadi dari pengembangan Citra Majaraya di sini, ini kawasan Maja, ini kawasan Citra Majaraya, dikembangkan ke depan.
ini jalan nasional dari Parung Panjang menuju sampai ke Rangkas Bitung melalui Kota Baru Terpadu Citra Majaraya. Jadi akses untuk jalan nasionalnya nanti ada ya? Betul. Jadi selain akses kereta, akses jalan nasional juga sudah diimprovisasi jalan ya dari Citra Majaraya menuju ke kawasan terdekat seperti di daerah Balaraja dan Tiga Raksa. Itu jalannya sudah dicor beton. Kualitas jalannya sudah cor beton. Dan pembangunan dari kawasan Maja ini luasnya kira-kira sekitar 10.000 hektar. Citra Majaraya 2.600-nya. Kira-kira seperempatnya. Wah, masih gini. Seperempatnya. Dan estimasi dari kawasan Maja ini dari 10.000 hektar itu diperkirakan dapat menampung hingga 2,1 juta penduduk. Kira-kira besarnya seperti kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Ya, 2 kota ya. gabungnya. Jadi benar-benar Ya. gede banget ya ternyata ya. Besar sekali. Nah, F ya. F, profit. Fit, F. F, Nah, F adalah facility. Bahwa pembangunan dari Citra Majaraya ini kita juga menyediakan ruang-ruang terbuka hijau. Jadi kami mengemas pembangunan dari Citra Majaraya, konsepnya juga skala kota terpadu. Itu kami kembangkan juga dengan berwawasan lingkungan, eco-culture. Jadi kami perbanyak ruang-ruang terbuka hijau, lalu kami juga sediakan jalur ya untuk sepeda, lalu untuk anak-anak berkebun. Lalu Mas Syadam, kita juga mendapatkan EDGE certification dari World Bank internasional, yaitu untuk penghematan penggunaan air, terus juga untuk pemakaian energi, dan lalu penggunaan material pembangunan rumah itu yang dinilai berwawasan lingkungan. Oke, jadi cinta lingkungan lah istilahnya. Iya. Jadi semuanya nggak terlalu pakai Jadi beban. pengembangan di kami ini juga memperhatikan pengembangan dari sisi lingkungan. Jadi nggak asal ngebangun gitu. Jadi ini udah mendapatkan sertifikasi dari lembaga internasional World Bank IFC. Keren banget. Nah, pantasnya namanya eco-culture ya. Nah, dan juga tadi pas ingat-ingat tadi di depan tuh kayak namanya semua fasilitasnya kayak eco club, Eco Plaza, itu betul. pakai eco semua ya. Iya, jadi memang pengembangan kami ini berkonsepkan eco-culture, di mana kami mau pembangunan dari Citra Majaraya ini bukan hanya pembangunan hijau itu bukan hanya stempel atau hanya sekedar angan-angan, tetapi menjadi budaya, culture, budaya, gaya hidup. Sehingga nanti di kawasan kami ini kami akan perbanyak aktivitas dengan warga, seperti bersepeda bersama, aerobik, jalan sehat. Jadi nggak cuma sekedar slogan aja, tapi benar-benar direalisasikan ya. Dan pengembangan kami di sini seluas 2.600 hektar. Ini kira-kira master plan-nya. Sama kayak yang depan tadi market. Sama yang kayak di depan tadi. Nah, pengembangan fasilitasnya itu meliputi berbagai macam ya. Kalau pasar modern, lalu ada Eco Plaza dan stasiun kereta api di dalam kawasan Citra Majaraya itu sendiri. Lalu berikutnya adalah I. Ya, I adalah interest. Jadi kalau beli properti itu, kalau mau untung, pada saat interestnya lagi rendah kayak seperti sekarang. Single digit sekarang. Jadi range-nya 7 sampai 8% hari ini interest bunganya. Jadi ini sangat rendah sekali kesempatan. Jadi untuk bisa membeli mendapatkan properti dengan harga bunga yang rendah. Kapan lagi? Ya, kapan lagi? Nah, terus berikutnya adalah T, timing. Nah, berkaitan dengan timing, boleh kita bilang timing itu adalah segalanya. Beli pada saat launching. Ya, jadi kalau beli pada saat launching itu saat yang paling tepat. Kalau belinya di luar masa launching itu namanya udah lewat, udah terlambat. Nah, sekarang saat yang tepat nih Mas Adam. Kebetulan kami Citra Majaraya sedang akan launching. Jadi bakal ada lagi yang baru yang mau launching nih. Ya, harganya mulai 175 juta all in. Ini nggak usah bayar. Nggak usah, sudah termasuk semua. Ini apa? Dia cluster atau apa gitu? Cluster ya. Jadi ada namanya, kita namakan cluster Canggu. Jadi kita ambil konsep rumah di Citra Majaraya ini, konsepnya adalah tropical garden. Nah, kebetulan tema yang kami pakai hari ini adalah Bali ya. Jadi Canggu namanya Canggu. Ya, jadi mulai dari gerbang utamanya nanti itu udah cireng Bali itu ya. Iya. Jadi timing adalah sekarang. Jadi mumpung kami lagi launching. Jadi ini bisa langsung lihat dong. Bisa. Bentukan ke unitnya seperti apa? Bisa. Oh gitu. Oh, kalau ini tadi akses berarti jalur yang tadi aku lewatin ya Pak ya? Iya. Nah, ini adalah jalur kereta komuter line dari Jakarta Pusat sampai ke Maja. Tadi Mas Adam dari Tanah Abang ya benar. Nah, dari Tanah Abang ini sampai ke Maja di sini, dan ini hanya 7.000 rupiah. Iya benar. Cuma 7.000 aja. Nah, ini shuttle yang tadi naikin. ini ya dinaikin. Yuk, mari kita lihat pembahasan. Nah, ini ada Pak Heri, Mas Adam.
Perkenalkan. Halo Pak. Halo, Sadam. Heri. Ya, kebetulan kan kita mau ada launching klaster terbaru. Siap. Klaster Canggu. Pak Heri yang bakal nganterin Iya, nih lihat siap. unitnya ya. Iya, Oke. Nanti silakan dilihat dulu Ya. dengan Pak Heri. Saya tunggu nanti kita ketemuan lagi di marketing Oh office ya, ya. nanti kita tunggu Mas lagi ya, Adam. Pak. Oke. Ya, tahan Pak ya. Oke, Pak. Yuk, mari sudah kita lihat yuk. Wah, jadi tampilan fasad depannya ini udah kelihatan modern minimalis gini ya, Pak? Betul banget Mas Adam. Jadi ini adalah tampak rumah Canggu. Di mana ini adalah rumah yang kita sedang pasarkan saat ini. Mas Adam bisa lihat bahwa kita punya tampilan fasad rumah ini sangat modern dan sangat terbaru, ya. Dan kita punya spesifikasi bangunan kami yang terbaik. Walaupun rumahnya RS, tapi kita Mas Adam sama-sama lihat ya, kita punya kusen pintu dan jendela itu udah aluminium, ya. Terus kita punya rangka baja atapnya pakai baja ringan dan pakai genteng flat beton, serta kita punya dinding itu diaci luar dalam. Oh, oke. Dan yang luar ini pakai X Jotun. Oh, Itu merek yang cukup udah terkenal ya. Nah, Dan selain itu kita juga punya gypsum di bagian ruang dalam itu udah pakai atapnya pakai gypsum. oke. Betul. Serta udah pakai PDAM loh ini. Oh iya. Iya, Jadi benar-benar di sini tuh pas lihat baru tampilan depan itu udah benar-benar klasifikasinya bagus ya. Dan betul untuk tipe sekali. rumah RS. Rumah RS Iya. itu kan rumah yang sederhana ya. Betul. Rumah RS dengan tipe klasifikasi bahan material gini sih udah top banget sih, udah Top keren banget. banget ya. Kalau mau RS, tapi kita kasih yang terbaik. Sampai carport pun kita bikin juga loh buat Iya, mobil ya. Iya. Ya. Betul banget. Jadi makin penasaran Pak pengen lihat seperti apa bentukan dalamnya. Dan kita langsung lihat ke dalamnya Pak. Yuk, kita dalam yuk. Mari. Wah, lega banget. Iya. Jadi ini kok baru masuk tuh udah berasa kayak lega banget ya Pak? Iya, karena tipe rumah RS kami ini punya high ceiling Mas Adam. Ini lu panjangnya ini tingginya 4 meter. 4 meter. Jadi tingginya 4 meter. Jadi berasa kayak lega banget ya. Betul. Oh, jadi jadi rasa luas banget ya. Nih. Selain high ceiling juga kita ada jendela. Jendela kita banyak bukaannya. Oh iya juga jendelanya juga sampai ke atas gini Betul. ya. Jadi kita banyak cahaya terang dan hemat energi juga. Oh, jadi emang konsepnya tuh emang hemat Hemat energi energi, ya. Jadi iya. bener-bener ya di sini berasa lega, terus terang banget. Jadi siang-siang tuh nggak perlu listrik ya. Betul banget. Ini tuh baru area ruang tamu. Ruang nah, tamu. kita bakal ngeliat area di lain. Yang lainnya ada lagi, ada dapur, ada kamar mandi, ada Oke. kamar tidur. Oh, Yuk kita lihat ke ke belakang. Ke belakang dulu ya. Yuk, Yaudah, mari. Yuk kita kepoin area lainnya. Jadi ini adalah area dapurnya. Betul sekali. Wah, ini kok gede banget nih, Pak, untuk Iya. area dapurnya. Karena kita kan bagian belakang ini ada teras ya, Ha-ha. teras belakang, ada dapur. Kita siapkan karena RS sama kita nggak ada kasih dapur. Oh, Cuma gitu. kali ini kita kasih dapur biar lengkap rumahnya. Selain dapur kita juga ada taman belakang. taman belakang. Dan ini Jadi- taman belakangnya gede, lebih gede daripada area ruang tamu sebenarnya. Iya, karena kita kan ada kemungkinan konsumen kan bisa next time bisa untuk pengembangan pembangunannya. Oh, iya, benar-benar. Mungkin nambah luas bangunan di belakang untuk bikin kamar lagi atau yang lain boleh aja sih. Oh, ini jadi ini bisa direnovasi lagi, Betul. bisa ditambahin, mungkin Rumah bisa tumbuh namanya. Oh, rumah tumbuh ya, bisa Betul. ditambahin, bisa dijadiin mungkin nanti kamar lagi, Iya. bisa mungkin dapurnya digedein. Atau ruang makan di sini jadinya bebas. Jadi, berarti area dapurnya gede banget ya, Pak ya. Betul. Oke. Nah, kita selanjutnya bakal kepoin area kamar tidur. Kamar tidur. Oh, kamar Betul tidur. sekali. Yuk kita ke sana. Oke, jadi ini adalah kamar yang pertama ya, Pak. Betul. Ini adalah area kamar anak. Oke. Jadi kalau misalnya ini bisa jadi buat kamar anak, bisa Bisa juga kamar tamu. bisa juga kamar tamu ya. Atau juga ruang kerja. Oh, jadi bisa difungsional kayak Bisa tergantung nanti fungsi yang tinggal lainnya. di sini. Tergantung siapa yang tinggal dan berapa jumlah orang. Oke. Iya. Jadi ini yang kamar pertama. Nah, masih ada satu kamar lagi ya? Masih ada satu Oke, lagi. kita bakal langsung kepoin. Kita langsung ke sana. Yuk. Yuk. Oke, jadi ini adalah kamar utamanya ya, Pak? Betul, ini Iya. area kamar utama. Oke. Nah, tadi ini berasa banget ya setiap area. Tadi di ruang tamu, di belakang, di area kamar yang sebelumnya ini selalu ya ada pencahayaannya itu benar-benar kayak berasa ya, Pak? Betul, karena di masing-masing kamar kami juga pasti sedia ada satu jendela. Oh, gitu. Jadi emang dipikirin berarti konsepnya selalu hemat energi. Betul. Jadi setiap kamar wajib ada jendela karena untuk pembukaan angin juga cahaya matahari bisa masuk ke dalam Oh, kamar. gitu. Ya udah ini sekarang kita udah kepoin yang tipe di sini. Nah, masih ada tipe lainnya lagi? Ada, Lagi. lagi. Kita lihat yuk. Oh, ya udah langsung aja kita langsung kepoin tipe lainnya yang ada di sebelah ya. Baik. Ya udah, yuk. Nah, wah, jadi ini adalah rumah tipe yang kedua ya. Betul. Ini Ini tipe yang kedua. Oh, ini tipe apa, Pak, namanya? Ini tipe Lotus. Lotus. Iya. Ah, ini berasa lebih lega ya daripada Betul, yang tadi. memang. Ini ruangan ini memang rumah ini lebih gede daripada yang sebelumnya kita lihat tadi Oh, pertama. oke. Nah, tetap ya. Ceilingnya tetap berasa benar-benar Betul. tinggi ya. Jadi ceiling juga tinggi 4 meter juga. Cuma bedanya adalah kita punya space untuk ruang keluarga lebih besar. Pencahayaannya juga enak ya. Betul. Jadi saya juga pasti Iya, benar banget. banyak. Nah, ini untuk area ruang tamu nih. Nah, kita bakal liatin area yang lainnya lagi. Sama, kita kayak tadi ya. lagi ya. Oke, kita langsung ke sana ya. Yuk. Wah, oke. Jadi sekarang kita udah ada di area belakang dan area dapur ya. Iya. Ini hampir sama kayak tadi juga ya, Pak? Hampir sama. Jadi belakang ini adalah area buat dapur atau servis. Kita juga ada
teras belakang, juga ada taman di belakang. Oke, jadi pun kalau misalnya mau nanti di-renov segala macam juga Betul bisa. sekali. Oke, Bisa buat pengembangan lah. Oke, jadi ini untuk area dapur atau dari area taman belakang ya. Betul. Nah, kita juga akan kepoin 2 kamarnya. Betul. Nah, kita langsung lihat Yuk, kita 2 kamar tidur. Wah, jadi ini adalah kamar tidur yang pertama ya. Ya, Nah, ini kamar anaknya nih. Ini kamar anak, kamar tamu. Oh, ini juga lebih ini ya, lebih luas dari yang tadi sebelumnya, tipe sebelumnya ya. Ada perbedaan luas di kamar, betul. Iya, iya, tapi tetap ya selalu terang ya. Tetap ada cahaya matahari. Iya, iya benar. Jadi ini adalah kamar tidur anak atau kamar tamu. Betul sekali. Nah, sekarang kita mau lihat di area kamar tidur utamanya. Nah, Yuk. udah kita langsung ke sana ya. Wah, luas banget ya, Pak. Ternyata kamar utamanya ya. Ini kamar utama ya. Jadi ini terasa banget bedanya sama kamar-kamar sebelumnya. Ini yang paling luas ya. Dibandingkan sama rumah sebelumnya kita lihat tadi kan kamar utamanya besar ini. Lebih luas di sini. Lebih luas di sini ya. Iya. Dan tetap ya selalu pencahayaannya tetap ada. Betul jadi benar-benar sekali. selalu hemat energi. Betul, betul banget. Wah, jadi ini makin penasaran nih Pak. Pengen tahu lebih banyak lagi gimana cara pembayarannya, harganya kayak gimana. Mending kita langsung ngobrol-ngobrol di sana ya. Saya ceritain nanti ya. Ya udah, oke. Yuk kita langsung ngobrol-ngobrol dan kepoin gimana cara pembayarannya. Yuk, yuk. Oke, jadi tadi itu udah sempat jalan-jalan ngeliatin 2 tipe rumah yang ada di klaster Canggu. Nah, Betul. pengen nanya sih Pak, sebenarnya kelebihan dari klaster Canggu ini sendiri apa sih Pak? Oke. Ah. Begini Mas Adam, klaster Canggu itu adalah klaster terbaru ES kami, di mana yang akan segera kami launching di bulan September awal. oke. Kalau bicara Canggu, itu sebetulnya namanya Kenal Sabari itu ya. Iya benar, nama-namanya ya. Canggu kan Bali-Bali banget gitu Benar, ya. dan memang kita berada di kawasan Maja 2 ya. Maja itu saat ini punya 2 kawasan, Maja 1 dan Maja 2. Yang terbaru ini ada di Maja 2. Kalau Canggu ini lokasinya sangat strategis banget. Karena apa? Karena dia di tengah-tengah kawasan Maja 2 lokasinya. Oke. Dan di surroundingnya itu udah banyak banget aktivitas ya. Ada klaster Legian, ada klaster Cendana, ada klaster Sanur yang udah dijual sebelumnya. Dan juga klaster Canggu ini dekat banget Mas sama sekolah yang akan segera dibuka tahun depan. Namanya Sekolah Mutiara Bangsa. Dan juga deket sama kawasan CBD, Central Business District. Dan lokasi Canggu ini nggak jauh sama akses menuju ke Maja 3 lagi nanti. Selain itu, Canggu ini juga punya sistemnya cluster, one gate system. Jadi keamanannya udah terjamin pasti aman 24 jam. Dan juga kita punya namanya median jalan penghijauan yang bagus, juga ada children playground di dalam kawasan klaster. Ya selain itu, kita punya kualitas jalanan kita udah sorbeton Mas, udah rapi banget. Jadi benar-benar ya semuanya kalau misalnya kita bisa bilang tuh kalau si klaster Canggu ini tuh udah ada di tengah-tengah ya Pak. Betul Jadi antara, sekali. apa di Maja 1, di Maja 3 juga ada. Terus benar-benar dekat sama CBD yang pusatnya Betul. nanti Citra Maja. Iya. Terus tadi udah dilihat sistemnya klaster yang benar-benar cuma one gate. Terus dari jalannya juga bagus. Jadi benar-benar di klaster Canggu ini Dikelilingi semua fasilitas yang udah fasilitasnya bakal rame sekali nantinya. jadi benar-benar bagus banget ya. Bagus banget. Bagus banget. Tadi yang kita sempat lihat itu ada tipe Iris kalau nggak salah. Tadi 2 tipe kita lihat tipe, kan. Itu tipe Iris sama tipe Lotus. Soalnya ada 3 totalnya. Ada Kala, tipe Iris sama tipe Lotus. Nah, Kala ini kita punya luas bangunan itu 22 meter. 22 meter. Luas tanahnya 60 meter. Ya, kalau tipe yang kedua, tipe Iris itu bangunannya 30 meter, luas tanahnya 72 meter. Yang ketiga tipe Lotus itu bangunannya 36 meter, luas tanahnya 72 meter. Karena tadi sebelum ketemu sama Pak Heri nih, tadi sempat ketemu sama Pak Yance juga. Pak Yance juga sempat ngejelasin tentang kelebihan-kelebihan yang ada di Citra Majaraya ya Pak. Betul Sempat sekali. Citra Majaraya kan ini luasnya 2.600 hektar kalau nggak salah. Terus fasilitasnya banyak banget. Yang tadi ada Eco Club lah, terus fasilitas-fasilitas kayak sekolah dan lain-lain itu benar-benar di sini tuh benar-benar gede banget ya. Nah, jadi penasaran dari semua fasilitas-fasilitas yang ada, jadi penasaran sebenarnya harganya berapa sih? Nah, penasaran nih Pak. Nah, untuk tipe Kala, kita bandrol dengan harga 175 juta loh. Wow, 175 Itu juta. pun all in, udah semuanya, masuk pajak dan masuk surat. Wah, Murah banget kan? Iya, iya. Nah, kalau tipe Iris yang kedua itu kita harganya 229 juta. 229 juta. All in juga. Yang tipe Lotus harganya 247 juta all in. Wah, bener-bener menarik. Jadi semuanya itu di bawah 300 juta ya. Betul. Ternyata. Waduh. Benar sekali. Jadi galau pengen beli nih. Ya, makanya dengan harga segitu mendapatkan kawasan segede 2.600 hektar dengan fasilitas yang lengkap seperti itu sangat murah sekali. Bener-bener Betul sekali. itu luas dan harganya ternyata pas sudah tahu, wah menggiurkan banget. Nah, udah tahu harganya. Nah, pengen tahu sistem pembayarannya nih Pak, bisa seperti apa? Cara bayar kami cukup fleksibel. Kita punya 8 cara bayar. Ada juga yang tunai keras, cash keras 1 bulan. Ada juga yang bertahap. Bertahap kita ada 3 model. Ada yang 6 kali cicil, 12 kali cicil, dan 18 kali cicil. Ketiga-tiganya itu nggak pakai DP Mas, langsung bagi rata. Dan yang paling favorit adalah KPR tentunya. KPR, ya, pasti. Iya kan? KPR ini kita ada 6. KPR 1 sampai KPR 2, KPR 3 sampai KPR ke-6. Bedanya apa sih? Bedanya adalah
Kalau KPR 1 itu untuk orang-orang yang belum pernah KPR sama sekali. Pertama kali KPR itu KPR 1 namanya. KPR 1 ini kita punya 2 cara bayar. DP 5% cicil 2 kali, atau yang kedua adalah DP 5% cicil 5 kali. Ini yang paling favorit. Jadi dengan cicil 5 kali itu, praktis 1 bulan cuma 1% doang mas cicilannya. Wah, jadi tertarik juga nih buat beli. Nah, Pak, kira-kira kalau tertarik nih pengen beli, prosesnya gimana sih? Gampang banget Mas Adam. Bermodalkan 2 juta rupiah aja, Mas Adam bisa ikut beli NUP di Canggu ini. Nomor urut pembelian. Nomor urut pembelian. Ya. Jadi kalau misalnya kayak mau booking gitu ya, booking dulu misalnya bayar NUP itu namanya. Iya, di saat ini nih belum beli unit mas, hanya beli NUP aja, minat NUP. Nanti tanggal 8 September baru kita lakukan pembelian unit. Oh gitu, daripada kehabisan, mending bisa langsung transaksi sekarang kali ya? Betul. Oh gitu. Sekarang aja, jangan kelamaan. Oh jadi cuman setelah bayar NUP, apa lagi Pak yang harus aku kasih nih? Syaratnya cuma simpel, cuman ada 2, KTP dan tentunya uang tunai atau kartu kredit. Oh gitu, jadi cuma bayar, yang penting KTP udah ada lah pasti ya. Betul. Sama siapin uang tunai boleh, kartu kredit atau debit juga bisa. Juga boleh. Oh ya udah, kalau gitu bisa langsung transaksi sekarang nih. Ayo, kita lakukan transaksi. Yuk kita langsung transaksi sekarang. Gimana caranya booking NUP di sini? Yuk. Silakan. Mas Adam. Oke. Ya. Halo. Udah dapat semuanya informasinya kan ya? Udah. Nah, jadi sekarang Mas Adam mau tipe yang mana nih? Kayaknya Yang bangunan 22 atau 30 atau 36? 36 nih kayaknya Pak. 36 ya? Berarti yang tipe Lotus ya? Iya. Oke. Kalau itu boleh nggak saya pinjam KTP Mas Adam? Oh iya, bentar. Kita input dulu nih Mas Adam, kita untuk input NUP ya? Iya. Oke, ini kan NUP-nya 2 juta ya? Jadi ini saya kasih dulu Mas Adam ya? Bentar ya? Oke. Thank you Mas Adam. Ya. Ini NUP-nya ya, silakan ditandatangan di nama Mas Adam. Di sini ya. Sip, satu aja. Iya, sekali aja Mas. Oh iya, ini saya kembalikan KTP-nya. Oke, makasih Pak. Setelah proses NUP ini nanti ada proses lain lagi Pak. Nanti tunggu pas ada acara kami di launching tanggal 8 September nanti. Oke, jadi tanggal 8 nanti bakal ada acara ya untuk Iya. meeting langsung ya. Halo Mas Adam. Halo Pak. Ya. Wah. Jadi gimana nih? Jadi beli beneran nih. Udah ngambil tipe RS yang ukuran 3 Iya. ton. Oke, Tipe selamat Lotus. kalau gitu. Tipe Lotus ya. Betul. Nah, itu nanti katanya tanggal 8 harus ke Ciputra World Jakarta. Nanti kita melakukan pemilihan unit tanggal 8 September 2019 di Ciputra World Jakarta. Nanti datang ya untuk melakukan pemilihan unit. Dan Mas Adam ini yang masuk beruntung. Kenapa? Karena ini udah daftar dari sekarang. Wah. Karena ini pendaftarannya juga udah ramai sekali. Iya. Oh gitu. Waduh, jadi ini termasuk beruntung berarti ya. Beruntung sekarang banget. ya. Takut kehabisan juga sih. Iya. Semoga bisa dapet ya unitnya karena ini yang antri juga udah banyak Waduh, sekali. semoga dapat ya. Aduh. Iya. Kalau gitu, thank you banget Pak udah Iya. dibantuin banget hari ini. Terima kasih Pak. Terima Selamat, kasih, Pak. Thank you ya. Sampai Sampai ketemu ketemu. lagi ya. See you. Akhirnya bener-bener beli. Oke, sampai ketemu tanggal 8 di Ciputra World.